Halo Cinephile, kamu apa kabar? Sehat-sehat ya? Kali ini kita mau lanjutin trilogi Maze Runner nih, yaitu The Source Trials. Nah, nggak banyak basa-basi, yuk mau Firasih ceritain? Scene diawali oleh mimpi Thomas ketika dia dipisahkan oleh ibunya dan dibawa oleh Wicket. Dia pun bangun. Thomas dan teman-temannya dibawa ke sebuah pangkalan militer tuh. Sesampainya di dalam, mereka bertemu oleh Jason dan mengajak mereka tur di tempat ini. Jason ngejelasin soal tempat ini. Kalau tempat ini dia yang jalanin dan buat tempat berlindung juga dari dunia luar, termasuk berlindung dari Wicket. Jason nyuruh mereka mandi tuh, lalu ikut tes kesehatan gitu. Saat lagi dites, tiba-tiba Thomas dipanggil untuk nemuin Jason. Di sini Jason nanya, Thomas itu di pihak mana? Thomas jawab kan, dan bilang kalau dia itu di pihak Wicket. Jason dibawa ke tempat anak-anak yang lain berkumpul. Di sini ada salah satu anak yang ngejelasin kalau semua anak di sini dari labirin juga, dan dia ngasih tahu juga kalau di sini baru 1-2 hari. Lalu dia juga nunjukin anak yang paling lama di sini tuh. Jason tiba-tiba dateng kan. Di sini dia nyebutin nama-nama anak yang nggak tahu mau dibawa kemana. Lalu mereka pun dibawa ke kamar mereka. Malamnya Thomas nggak bisa tidur tuh. Tiba-tiba ada yang manggil Thomas dari bawah kasur. Ternyata itu Aris. Dia pun ngajak Thomas ke dalam ventilasi. Di situ Aris ngasih unjuk. Ternyata setiap malam ada dokter ngebawa kayak mayat gitu ke sebuah ruangan. Di sini Aris juga ngejelasin kalau nggak ada yang pernah keluar dari ruangan tersebut. Di sini Aris punya rasa curiga ke tempat ini dan percaya kalau Thomas punya pemikiran yang sama kayak dia. Keesokan harinya, Jason manggil nama anak-anak lagi tuh. Thomas ngasih tahu ke teman-temannya kalau ada yang nggak beres dari tempat ini. Saat anak-anak yang dipanggil tadi keluar, tiba-tiba Thomas ikut ke pintu tuh. Terjadilah keributan kecil di sini. Mereka pun langsung dibawa ke kamar. Di sini teman-temannya nanya, Thomas ngapain kayak gitu? Ternyata Thomas ngambil ID card salah satu petugas. Nah, di sini Newt bersikeras kalau Thomas itu cuma netting. Tiba-tiba Aris dateng tuh. Thomas dan Aris pun langsung pergi ke ruangan yang dicurigai semalam. Pas di dalam, mereka kaget tuh. Ternyata di dalam banyak anak-anak yang digantungin kayak jemuran. Pas lagi lihat-lihat, Jason masuk ke ruangan tersebut. Mereka pun ngumpet. Di sini Aris sama Thomas nguping. Ternyata Jason bersekutu sama Wicket. Di sini Dr. Peach juga mau proses pembiusan dan pencekokan subjek dipercepat. Mereka juga ngebahas soal right arm yang suka ngebebasin anak-anak. Saat Jason pergi, Thomas cepet-cepet balik ke kamar tuh. Sesampainya di kamar, Thomas langsung aja ke semua temennya buat cabut dan nanya ke Thomas dia ngeliat apa. Di sini Thomas cuma bilang kalau dokter yang mereka lihat di video itu masih hidup dan tempat ini punya hubungan dengan Wicket. Pas Jason sampai kamar, ternyata kamarnya udah kosong tuh. Pas keluar ventilasi, Aris misah tuh. Dia bilang kalau pengen ngelakuin sesuatu dulu. Gak lama, Thomas ketemu sama salah satu dokter di jalan. Di sisi lain, Jason memberikan instruksi buat semua pintu ditutup. Saat ada petugas yang nemuin mereka, Minho bukannya lari, tapi dia malah nendang petugasnya tuh, lalu ngambil senjatanya. Setelah itu, Thomas jemput Teresa kan, dan lari lewat belakang. Saat mereka sampai pintu, pintunya nggak bisa dibuka tuh. Di belakang mereka juga udah ada Jason. Di sini, Thomas nyoba buat nodong senjata sambil nyuruh Jason buat buka pintu. Tiba-tiba pintu kebuka dong. Ternyata yang buka itu Aris. Saat mereka keluar, Jason nginstruksiin buat nutup pintunya kan. Padahal Thomas masih di dalam. Thomas pun lari dan untung selamat. Mereka pun pergi keluar. Berhubung banyak banget petugas yang nyari, mereka mutusin buat ngumpet di suatu tempat tuh. Di dalam, Teresa nanya ke Thomas, sebenarnya ada apa sih? Thomas ngejelasin kalau Wicket itu nyari sesuatu di dalam tubuh mereka. Newt juga nanya planning mereka sekarang apa. Lalu Aris ngejelasin tuh soal right arm di pegunungan. Itu bisa jadi tempat mereka berlindung. Tiba-tiba mereka lihat ada jejak kaki tuh, tanda bahwa di sini ada kehidupan. Mereka pun berpencar buat nyari barang-barang yang bisa mereka gunain. Saat Thomas sama Minho lagi lihat-lihat, dia sadar tuh kalau di sini itu ada listrik. Mereka pun nyari sumber dayanya kan. Dan Minho nemu gensetnya tuh.
Dia pun nyalain barang tersebut. Ternyata di situ banyak orang yang terinfeksi. Mereka berdua pun lari. Mereka berdua nyuruh teman-temannya lari juga tuh. Saat mereka masuk ke pintu, Winston ketangkep dan kena cakar juga. Mereka pun melanjutin lari dan ngumpet di kolong gitu. Keesokan harinya, mereka nerusin perjalanan. Di jalan, ketika mereka lagi lihat pegunungan, tiba-tiba Winston terjatuh tuh. Akhirnya mereka nandu Winston deh. Di sini visualnya keren banget dah. Berhubung mereka kena badai, mereka mutusin buat istirahat. Pas lagi istirahat, Thomas ngobrol sama Teresa. Di sini dia ngajak Thomas buat balik lagi loh, dan malah ngebelain Wicket gitu. Tiba-tiba Newt manggil mereka berdua kan. Ternyata Winston mau bunuh diri karena infeksinya yang makin parah. Akhirnya Newt ninggalin pistol dan ngelanjutin perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka istirahat di tanah lapang. Tiba-tiba Thomas terbangun dan lihat lampu tuh. Tapi di belakang mereka ada badai petir. Pas lagi lari nih, Minho kena samber tuh. Mereka pun bawa Minho ke sebuah ruangan. Untung Minho gak mati. Tiba-tiba Teresa nyium bau kan. Terus... Maafin ya guys. Ternyata di situ banyak yang keinfeksi kan. Tapi dirantain gitu. Tiba-tiba ada perempuan nyamperin mereka dan ngajak mereka masuk. Namanya Brenda. Lalu mereka ketemu sama George. Di sini George nanya asal dan tujuan mereka itu apa. Dan Thomas jawab kalau mereka itu lagi nyari Right Arm. George bilang, Right Arm itu cuma mitos. Lalu George nanya lagi asal mereka dari mana. Tapi di sini Thomas dan teman-temannya diam aja. Tiba-tiba Thomas di-scan kan lehernya. Lalu George tahu kalau mereka itu dari Wicket dan bilang kalau mereka itu berharga. Mereka pun langsung digantung. Tiba-tiba George datang tuh dan ngasih tahu kalau dia mau jual mereka ke Wicket. George juga nanya soal Right Arm dan ngasih opsi kalau mereka ngasih tahu soal Right Arm ke George, mereka bisa bikin kesepakatan. Di sini kelihatan kalau George itu rada-rada mau nolong mereka gitu. Tiba-tiba anak buah George datang dan nanya kan ada apa. George cuma nutupin tuh dan langsung pergi. Kemudian George langsung ngajak Brenda buat nyelamatin Thomas dan temennya, lalu cabut. Ternyata pasukan Wicket udah sampai ke tempat itu. Di saat yang sama, Thomas dan lainnya lagi nyoba buat melarikan diri tuh. Di sisi lain, Jason udah ngepung gedung tersebut juga. Saat Thomas dan temennya mau lari, tiba-tiba anak buahnya George datang kan sambil nodong. Tiba-tiba ada yang nembak anak buahnya George tuh. Ternyata itu Brenda. Mereka pun lari. Tapi di sini Teresa ngeliatin walkie-talkie punya anak buahnya George gitu. Di sisi lain, George nyetel musik gitu kan. Lagunya pun terdengar ke semua ruangan. George ngasih jalan tuh lewat Flying Fox gitu. Mereka pun pergi pakai Flying Fox. Namun Brenda pergi. Thomas pun ngikutin. Ternyata Brenda ngambil barang tuh. Pas mau kabur, ternyata udah banyak pasukan di situ. Mereka berdua pun terpisah dengan yang lainnya. Saat mereka lari, Brenda nyuruh Thomas buat cepet-cepet lari, takut keburu lagunya habis. Ternyata setelah lagunya selesai, bom sepenuh gedung meledak tuh. Gedungnya pun hancur. Lalu mereka berdua mutusin buat kabur lewat gorong-gorong. Brenda juga bilang kalau mereka harus nyari Marcus. Karena George sama yang lainnya pasti ke tempat Marcus. Di jalan, Brenda nemu kayak akar gitu sama orang yang keinfeksi. Tiba-tiba ada suara kan dari bolongan. Ternyata tikus. Pas tikusnya jalan, orang yang dikira mati hidup anjay. Semua yang keinfeksi bangun tuh. Mereka berdua pun lari. Pas mereka sampai luar, ternyata jalan buntu. Cuma ada gedung miring di situ. Mereka pun lari ke dalam gedung itu. Di dalam, Brenda yang nyoba manjat jatuh kan. Tapi jatuhnya ke kaca anjir. Thomas pun nyoba buat bantuin Brenda. Tiba-tiba monsternya lompat tuh ke Brenda. Thomas pun mecahin kacanya biar monsternya jatuh. Pas di luar, ternyata kaki Brenda kena cakar kan. Berarti Brenda keinfeksi dong. Mereka pun melanjutin jalan lagi. Mereka ketemu tuh sama seseorang dan nanya soal Marcus. Dia bilang Marcus itu udah pergi. Thomas nanya kan, lihat temen-temennya dia apa enggak. Lalu orang ini bilang kalau mereka itu udah di dalam. Thomas sama Brenda pun disuruh buat minum dulu sebelum masuk. Mereka berdua pun mau gak mau minum kan. Setelah masuk, ternyata di dalam banyak cewek seksi dong.
Dia ngelihat ada yang lagi seneng-seneng sama yang keinfeksi gitu. Pas dia jalan, dia ketemu Brenda kan. Di sini ternyata Brenda udah halusinasi juga dan ngerayu si Thomas tuh. Saat mereka ciuman, Thomas ngebayangin muka Teresa kan. Thomas pun sadar kalau Brenda itu bukan Teresa. Brenda pergi deh. Saat lagi nyari Brenda, Thomas halusinasi lagi. Ngelihat monster kan. Lalu dia pun gak sadar. Thomas mimpi tuh waktu dia masih di Wicked. Dia mimpi ketemu Teresa juga. Pas bangun, dia ngelihat Teresa sama Minho. George juga kelihatan lagi nginterogasi Marcus soal right arm. Nah, ternyata orang yang ngasih mereka minum itu si Marcus. Di sini Marcus bilang kalau dia udah manggil pasukan Wicked dan gak ada waktu buat kabur. George pun kesel kan, lalu ngancem Marcus. Akhirnya Marcus ngasih tahu soal right arm dan ngasih Berta juga. Mereka pun pergi make Berta. Kirain Berta itu apaan? Ternyata mobil dong. Pas di tengah jalan, mereka berhenti tuh karena jalannya ketutup sama mobil. Mau gak mau mereka ngelanjutin pakai jalan kaki. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada yang nembakin mereka tuh yang gak tahu dari mana asalnya. Pas udah ke pojok, George nyoba buat ngebom sebagai pengalihan. Pas mau diledakin, tiba-tiba ada yang nodong mereka kan. Saat mereka disuruh ngumpul, ternyata mereka kenal sama Aris kan. Ternyata dia itu temennya Aris sewaktu di labirin. Sambil jalan, Thomas nanya gimana cara mereka kabur kan. Ternyata mereka itu diselamatkan oleh right arm. Nanya dong Thomas right arm itu di mana. Akhirnya Thomas dan lainnya pun dibawa pergi. Sesampainya di lokasi, mereka ditemuin sama Vince. Pas lagi ngobrol, si Brenda jatuh tuh. Ternyata infeksi dia udah makin parah. Tadinya Vince mau nembak Brenda kan, tapi tiba-tiba ada perempuan yang nyamperin dan bilang kalau Brenda itu bisa diselamatin sama Thomas. Ternyata perempuan itu juga kenal sama Thomas. Jadi saat Thomas masih kerja di Wicked, Thomas sering komunikasi sama right arm dan ngasih informasi Wicked ke right arm juga. Di dalam tenda, perempuan itu juga ngejelasin kalau dia dulu juga kerja di Wicked. Saat awal dibangun, Wicked memiliki niat baik untuk mencari obat sampai mereka nemuin jawabannya. Jadi, obat tersebut tuh nggak bisa dibuat, tapi bisa dipanen dari darah anak-anak muda. Lalu, dia pun langsung nyuntikin obat ke Brenda. Ini ya contohnya. Jadi obat buat Brenda di sini didapat dari darah Thomas yang imun sama ini virus. Scene berlanjut. Thomas sama teman-temannya lagi nyantai tuh. Lalu Thomas nyamperin Teresa kan di atas tebing. Mereka berdua ngobrol tuh. Di sini Teresa ngebahas lagi soal kebaikan Wicked dan bilang kalau lu harus ngerti kenapa gue lakuin ini. Ternyata pasukan Wicked udah kesini kan. Kok Wicked bisa kesini sih? Nah, besar kemungkinan pasukan Wicked bisa kesini itu karena dikasih tahu sama Teresa. Pakai walkie-talkie yang dia bawa dari markasnya George tadi. Terus pasukan Wicked membabi buta di sini. Thomas pun langsung ke tenda Brenda. Ternyata Brenda udah di luar kan. Terus mereka ngumpet tuh karena keadaannya udah sulit. Dan di sisi lain, teman-teman Thomas dibom listrik gitu. George ngajak kabur Thomas tuh. Tapi Thomas gak mau karena gak bisa pergi tanpa teman-temannya. George dan Brenda pun pergi. Thomas nyerahin diri tuh. Ketua Wicked juga datang ke situ. Saat ketua Wicked lagi bela diri dengan bilang, I'm not a monster, I am a doctor. I can find the cure, but I just need more time. Lalu Dr. Mary nyeletuk kan, I need more blood. Tiba-tiba dia langsung ditembak tuh sama Jason. Ketua Wicked pun langsung nyuruh pasukannya buat bawa mereka. Pas ketua Wicked mau pergi, Thomas tiba-tiba ngeluarin bom dan ngancem buat ngeledakin diri di sini. Teman-temannya juga langsung ngedukung Thomas. Saat Thomas mau mencet tombolnya, tiba-tiba George datang tuh make truk. George nabrak helinya kan, yang bikin helinya hancur. Thomas dan yang lainnya langsung manfaatin keadaan kan buat lawan balik Wicked. Thomas disamperin tuh sama Jason dan mau ditembak. Tangannya Jason ditembak duluan sama Brenda. Ketika Minho lagi backup temen-temennya, dia kena tembak tuh. Dia pun ditangkep. Yah Minho. Pasukan Wicked pun mundur. Keesokan harinya, terlihat kekacauan di base right arm. Saat Vince ngomong mau rebuild right arm, Thomas bilang kalau dia bakal ke markas Wicked. Awalnya semua bingung tuh sama pola pikir Thomas. Tapi karena pidato Thomas, mereka semua malah mutusin
buat ikut juga sama Thomas. Nah, film Source Trial sampai sini aja. Kesel gak sih sama Teresa? Cepu banget loh dia. Entah apa isi kepalanya. Kan Minho jadi ketangkep. Gak nyangka juga kalau di luar labirin ternyata seluruh dunia kacau gara-gara virus. Yang terinfeksi juga jadi kayak zombie gitu. Mana belum ada vaksinnya. Nyalain notifikasi kita ya biar kamu gak ketinggalan. Jangan lupa komen-komen. Thank you for watching. Cheerio.